Seperti Sains 1, kita masih membahas soal KSN IPA SMP ya. Oke, nomor 17, pada sebuah ekosistem air terdapat tumbuhan hidrilla, plankton, burung, bangot, dan ikan. Apa yang akan terjadi jika ikan ditangkap secara berlebihan? A. Populasi plankton turun, populasi bangot naik. B. Populasi hidrilla turun, populasi plankton naik. C. Populasi plankton naik, populasi burung bangot turun. D. Populasi bangot turun, populasi hidrilla tetap. Oke, di sini yang ditanyakan ya, apabila terjadi ikannya ditangkap, berarti ikannya berkurang ya. Kalau ikan berkurang, otomatis hewan yang memangsa ikan juga akan berkurang. Berarti siapa yang berkurang? Oke, yang berkurang adalah populasi bangau ya, karena burung bangau itu pemakan ikan. Kita lihat di sini, populasi bangau yang turun itu hanya di pilihan mana, C dan D ya. Bangau turun. Terus di sini ada apa lagi? Populasi plankton dan hidrilla ya. Nah, di sini ikan ya, populasi ikan itu kan tadi hilang ya. Nanti yang berpengaruh adalah jawabannya apa? Kira-kira hidrilla tetap atau populasi plankton yang naik. Nah, karena ikannya berkurang ya, otomatis di sini adalah plankton naik ya, harusnya hidrilla juga naik karena hidrilla kan juga ada iklan yang makan hidrilla ya. Jadi jawabannya yang C ya, plankton naik karena enggak dimakan ikan, sedangkan burung bangunnya turun. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Area konservasi yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi adalah A. Taman Nasional, B. Taman Hutan Raya, C. Taman Wisata Alam, dan D. Cagar Alam. Oke, di sini kuncinya adalah ekosistem asli dan bisa untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya adalah yang A ya, Taman Nasional. Kalau cagar alam juga sama, ekosistem asli tapi dibiarkan hidup apa adanya ya. Jadi tak boleh untuk penelitian, untuk pendidikan, ilmu pengetahuan juga nggak boleh. Jadi dibiarkan hidup apa adanya, itu cagar alam. Ini 18 tadi jawabannya A ya, Taman Nasional, karena untuk tujuan penelitian bisa. Oke, 19, perhatikan ciri-ciri di bawah ini. Banyak sekali ya. Kita langsung ke soalnya. Berdasarkan daftar ciri di atas, ciri yang paling baik untuk adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Nah, pasang surut berarti daerah tepi pantai ya. Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Daun tipis lebar, daun bereduksi jari, daun tebal lapisan lilin, akar tunjang, bunga mahkota, kulit keras, tidak berpori, akar serabut, tunas dapat mengapung, memiliki strobilus, dan melakukan metagenesis. Oke, di sini kita caranya adalah mencari yang salah bisa ya. Misalkan yang 9 itu strobilus. Strobilus itu hanya terdapat pada tumbuhan gimnosperma kayak pakis haji, melinjo, pinus itu ya. Jadi nomor 9 itu jelas salah, nggak ada di tepi pantai ya. Jadi yang ada 9-nya jelas salah ya. Jadi A dan D itu jelas salah. Terus nomor 10, melakukan metagenesis. Metagenesis itu hanya terjadi pada tumbuhan paku dan lumut ya. Jadi yang ada nomor 10-nya juga salah. Jadi tadi A dan D 9 salah, 10 salah. Tinggal yang nomor C ya, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi 3 daun tebal dan punya lapisan lilin. Oke, bisa ya karena di air. Terus 4-nya mempunyai akar tunjang ya, akar tunjang ya, bakau itu bisa 5. Bunga berbentuk mahkota ya, jadi ada bunganya juga itu 6. Kulit batang keras tidak berpori. Oke, betul ya, karena di situ untuk menghindari itu ya apa, air dengan kadar garam tinggi.
Terus 8, tunas dapat mengapung. Jadi untuk berada di daerah pasang surut. Jawabannya tadi yang C. Oke, nomor 20. Pada siklus nitrogen terdapat salah satu tahapan nitrogen dihasilkan dari proses dekomposisi senyawa organik yang berasal dari organisme yang mati. Proses dekomposisi tersebut menghasilkan nitrogen dalam bentuk. Oke, ini adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen itu nanti ya, kalau diserap tumbuhan itu ada beberapa lewat jalur ya. Yang pertama lewat fiksasi, jadi nitrogen di udara diikat oleh bakteri, jadi nggak bisa langsung masuk seperti CO2 itu nggak bisa, harus melalui tahapan ya. Kalau yang pertama melalui fiksasi, jadi diikat oleh bakteri, fiksasi. Yang cara yang kedua ya itu melalui pembusukannya, jadi makhluk hidup yang sudah mati dikomposisi lagi ya, nanti menghasilkan nitrogen dalam bentuk amoniak ya. Jadi amoniak dulu, yang jawabannya yang ANH4+. Oke, nomor 21. Suatu cara yang memungkinkan binatang yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Cara ini digunakan untuk menghindari predator atau dapat juga digunakan untuk memudahkan hewan mencari mangsa atau makanan. Cara adaptasi ini disebut adalah ini ya, jadi mudah menjadi tersamar atau sulit dibedakan. Nah, ini disebut apa? Kamuflase ya. Oke, nomor 22. Suatu bioma mempunyai musim dingin yang panjang serta gelap, musim panas yang panjang dan terang terus-menerus, memiliki curah hujan rendah, tumbuhan yang biasanya hidup berupa lumut atau tanaman perintis, rumputan, tumbuhan biji semusim, dan tumbuhan kayu yang pendek. Pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan akan terhambat. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Bioma yang memiliki karakter seperti ini dinamakan adalah ini ya. Jadi di sini ciri-cirinya adalah mempunyai musim dingin yang panjang serta gelap. Tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut atau tanaman perintis. Nah, kira-kira jawabannya apa di sini ya? Jadi kalau sudah tanamannya lumut, perintis, itu berarti di daerah apa ini? Salju ya. Jadi salju itu berarti di daerah tundra. Ya, tundra itu daerah salju. Ciri-cirinya adalah tanamannya lumut atau perintis. Ya, kalau taiga itu ada setelah antara Khatulistiwa dan kutub, itu ada daerah taiga ya. Itu nanti ada ciri-cirinya tanaman berdaun duri itu ya, kayak pinus itu. Kalau sabana ya kayak padang rumput ya. Hutan gugur ya hutan yang gugur. Jadi ada di 4 musim. Biasanya itu ada musim semi, musim gugur ya, musim panas, musim dingin. Tuh. Oke, lanjut soal nomor 23. Kesimpulan dari sebuah percobaan, larva bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging. Ini merupakan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh ini. Jadi ada beberapa tokoh ya, tokoh asal-usul kehidupan yang melakukan percobaan membuktikan bahwa lalat itu berasal, jadi larva ya, atau apa itu, belatung itu sebenarnya berasal dari lalat yang bertelur di atas daging. Nah, yang membuktikan percobaan tersebut adalah Francisco Redi ya. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya belatung yang di daging itu dari telur lalat, itu Francisco Redi. Kalau Lazarus Planzani itu membuktikan itu ya pakai air kaldu ya. Jadi air kaldu itu bisa busuk karena pengaruh bakteri yang ada di udara. Lanjut 24. Keseimbangan ekosistem akan tercapai apabila A. Terjadi perubahan ekosistem akibat bencana alam. Tidak terjadi kematian pada semua komponen penyusun ekosistem. C. Tidak terjadi gangguan terhadap semua komponen penyusun. Yang D. Gangguan yang terjadi pada komponen ekosistem tidak menyebabkan perubahan peran dan fungsinya. Nah, ini sebenarnya
Ini keseimbangan ya. Jadi kalau keseimbangan intinya masih ada peran ya. Jadi gangguan yang terjadi pada komponen ekosistem tidak menyebabkan perubahan peran dan fungsinya. Jadi jawabannya yang D ya. 25. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsangan berupa perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut A. Gerak hidrotasti, B. Gerak hidrotropisme, C. Gerak hidrostatis, dan D. Gerak higroskopis. B. Kalau katanya kadar air itu berarti gerak higroskopis. Ya, sekian dulu pembahasan soal KSN IPA SMP. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mengerjakan atau selamat belajar ya, semoga sukses.